Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral ikhwal mu'minin wal akhwat al mu'minat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita masih bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian akhlak, kajian dengan membaca kitab Risalatul Huquq yang pada 2 malam Rabu lalu kita liburkan karena menghormati dan karena kesibukan malam-malam Asyura. Kini kita kembali lanjutkan kajian kita di mana kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah kurban, hak-hak kurban. Sebagaimana yang sudah saya katakan bahwa kita akan membahas tentang falsafah kurban. Semoga kita bisa membahasnya dan memahami dengan baik insyaallah tentang hikmah dan falsafah kurban. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Agama Islam itu meliputi 3 unsur utama. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat seorang khalifah di muka bumi ini dari bangsa manusia, seakan-akan para malaikat tidak setuju dan mereka melakukan protes yang dapat kita pahami dari susunan kalimat atau intonasi dalam pertanyaan mereka. Seperti ungkapan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Apakah engkau ya Allah akan menjadikan, menciptakan manusia yang menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih pada engkau. Begitu kira-kira protesan malaikat kepada Allah yang akan menciptakan manusia. Mengapa demikian? Karena kehendak ilahi itu dianggap aneh dan tidak logis, sehingga para malaikat memprotes Allah Subhanahu wa taala yang hendak menciptakan manusia. Kemudian kita lihat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam agar mengorbankan putra kesayangannya yang bernama Ismail alaihissalam dengan cara menyembelihnya, ini pun dianggap lebih aneh lagi oleh sebagian manusia, oleh sebagian orang. Terlebih lagi perintah itu datangnya hanya lewat mimpi. Apalah artinya sebuah mimpi? Bahkan sebagian manusia menilai bahwa perintah seperti itu tidak mungkin terjadi, karena hal itu sama saja dengan memerintahkan pada kekerasan, kepada al-khusyunah, dan kepada kebrutalan atau tahawur. Jika memang peristiwa itu terjadi, lalu apa bedanya antara menguburkan anak perempuan hidup-hidup sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dengan upaya menyembelih anak hidup-hidup?
apabila diasumsikan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu benar, apa sebenarnya hikmah dan falsafah dari perintah tersebut? Di sini kita perlu untuk mengkaji dan menggali falsafah tentang kurban. Agama Islam meliputi dua belahan penting. Belahan pertama berupa usuluddin, yakni dasar-dasar agama atau akidah. Dan belahan kedua adalah furu'uddin, yakni cabang-cabang agama atau hukum-hukum fikih dan akhlak. Dengan kata lain bahwa agama Islam itu terdiri dari 3 unsur penting dan utama. Unsur pertama adalah akidah, unsur kedua adalah fikih, dan unsur ketiga adalah akhlak. Pada tataran amaliyah atau tataran praktis, ketiga unsur ini tidak bisa dipisah-pisah satu sama lainnya. Tidak bisa yang satu didahulukan dan yang lainnya diakhirkan. Tetapi ketiga unsur tersebut pada tataran praktis merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah dan tidak boleh dipisah-pisah di dalam diri setiap muslim yang menginginkan Islamnya sempurna atau Islam kafah. Saya umpamakan sebagaimana garam yang tidak bisa dipisah dengan rasa asinnya, atau sebagaimana gula yang tidak mungkin bisa dipisah dengan rasa manisnya. Garam ya asin dan gula ya manis, atau juga seperti air yang meliputi H2O, hidrogen dan oksigen, yang tidak mungkin bisa dipisah-pisah satu sama lainnya. Ketika dipisah maka bukan lagi air namanya. Begitulah gambaran mengenai agama Islam yang terdiri dari dua belahan penting. Ketiga unsur tersebut tertuang dalam al-awamir, yaitu berbagai perintah, dan an-nawahi atau berbagai larangan. Setiap syariat ilahi yang berupa perintah-perintah dan berbagai larangan itu pasti membawa dan mengantarkan paling tidak kepada dua hikmah, pendidikan dan pengajaran, yaitu at-tarbiyah wa ta'lim. Kita akan membahas bahwa peristiwa kurban itu merupakan suatu yang realita. Masalah perintah ilahi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar beliau mengorbankan putra kesayangannya Ismail alaihissalam dengan cara menyembelihnya bukan lagi sebagai asumsi belaka. Bahkan hal itu merupakan realita yang sudah menjadi keyakinan dan keimanan bagi seluruh kaum muslimin. Karena perintah dan peristiwa tersebut telah direkam oleh kitab suci Al-Quran Al-Karim dengan sangat jelas, yang tidak ada kesamaran dan keraguan bagi yang memahaminya, termasuk ayat muhkamat dan bukan lagi ayat mutasyabihat. Bahkan masalah kurban itu sudah ada sejak manusia pertama diturunkan ke muka bumi ini, yaitu Qabil yang akhirnya membunuh saudaranya Habil berkurban dengan seekor kambing, sedangkan Habil berkurban dengan beberapa ikat gandum. Mereka berdua berkurban sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tetapi kurban Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak dilandasi dengan keikhlasan. Di samping itu pula ia mengorbankan seekor domba yang kurus, sementara kurban Habil itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dilandasi dengan keikhlasan dan ketakwaan. Begitulah seseorang yang hanya mampu berkurban dengan seekor ayam, jika dilandasi dengan keikhlasan dan ketakwaan, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seseorang yang berkurban dengan ratusan sapi ataupun mengorbankan diri, nyawa dan keluarganya dan seluruh harta kekayaannya, tetapi jika tidak dilandasi dengan keikhlasan dan ketakwaan, tidak dengan jalan yang benar, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.